di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Bertolak ke seberang untuk satu jiwa. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Markus 4 ayat 35. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu menginginkan agar tidak seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang diselamatkan. Untuk tujuan itu juga, Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan penghukumannya. Menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan adalah tujuan tertingginya atas hidup kita. Meski untuk mencapai tujuan itu selalu ada tantangan, tetapi Tuhan selalu ada dan memberi solusi sehingga kita dapat fokus kepada tujuannya. Di pasal 4, Yesus mulai mengajarkan perumpamaan tentang kerajaan sorga, lalu dikaitkan dengan kisah ini. Yesus menegaskan bahwa sifat kerajaan sorga, yaitu walaupun seperti pohon yang besar, tapi bermula dari satu biji. Tujuan Yesus adalah hendak mengajarkan kepada para murid tentang betapa berharganya satu jiwa bagi kerajaan Allah. Dengan berfokus pada pencapaian tujuan itu, marilah kita merenungkan firman Tuhan ini. 1. Tujuan Tuhan. Peristiwa ini terjadi pada hari yang sama ketika Yesus memberitakan firman dari atas sebuah perahu. Waktu hari sudah petang, ayat 35. Setelah bekerja seharian memberitakan firman dan mengajar, bukannya beristirahat, ia malah tetap membuka dirinya bagi murid-muridnya karena ia mau mengajarkan kepada mereka mengenai berharganya satu jiwa untuk diselamatkan. Ingat, keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang adalah tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia. Alkitab menulis, Yesus meninggalkan orang banyak itu, pergi ke seberang. Dia meninggalkan orang banyak bukan karena dia anti angka. Alasan Yesus meninggalkan orang banyak itu adalah demi mencapai satu orang yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Markus 5 ayat 1-20. Yesus menyeberang ke daerah orang-orang Gerasa, yaitu orang-orang non-Yahudi. Ia sangat menyadari bahwa kerajaan sorga milik semua orang dan bukan hanya milik orang-orang Yahudi. 2. Halangan mencapai tujuan Tuhan. Jika memperhatikan kisah yang tercatat pada ayat 36 dan 37, kebanyakan orang Kristen akan berfokus kepada taufan, sama seperti para murid. Hal ini yang membuat mereka takut. Tetapi lihatlah bahwa Yesus tetap tenang, bahkan tertidur, karena ia fokus pada tujuan. Ia mau pergi ke daerah orang Gerasa untuk menyatakan dirinya kepada mereka, bahwa kerajaan sorga sudah tiba bukan saja bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang-orang non-Yahudi, bagi seluruh dunia. Kita melihat dalam Markus 1 ayat 25 tertulis, Yesus menghardik roh jahat itu. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Cara Yesus mengusir setan dan cara Yesus meredakan angin tofan sama. Yesus menghardiknya dengan mengatakan diam. Ini berarti taufan di sini adalah pekerjaan setan dan Yesus sedang melawan kuasa kegelapan yang mau menghalanginya untuk melakukan pekerjaannya, baik melalui kondisi alam semesta tetapi juga dalam hati para murid dengan mengalihkan perhatian mereka kepada hal lain di luar tujuannya. 3. Solusi untuk mencapai tujuan Tuhan. Bila keadaan di luar penuh perjuangan dan ketakutan, namun Kristus mampu menciptakan puji-pujian damai. Saat ia berkata, "Diam, tenanglah," maka keadaan akan menjadi teduh sekali. Melalui semuanya itu, Kristus membuktikan dirinya sebagai Allah. Ia yang menciptakan lautan, mampu membuat lautan menjadi teduh. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Para murid belum mengerti bahwa Tuhan mendemonstrasikan kuasanya dengan tujuan agar Injil dapat diproklamasikan. Para murid kagum melihat kuasa Yesus, ayat 41. Namun ini bukanlah akhir. Pasal 5 ayat 1-20 menunjukkan tujuan Tuhan tercapai,
yaitu ada satu orang muda yang kerasukan di Gerasa, dilepaskan dari keterikatan dan bertobat, bahkan dipakai menjadi saksi Kristus di kota itu. Sahabat Iktus, yang ada di hati Yesus hanyalah keselamatan jiwa-jiwa dari berbagai suku bangsa di seluruh dunia. Inilah seharusnya yang ada di dalam hati kita, lebih dari segala keinginan kita yang lain. Seperti keadaan para murid, seringkali kita lebih sibuk dengan taufan dan ombak yang menakutkan dan memberi kecemasan. Padahal seharusnya orientasi hidup kita adalah tercapainya tujuan Tuhan, yakni keselamatan jiwa. Saya menyadari bahwa iblis tidak suka bila ada orang yang diselamatkan. Karena itu, ia selalu berusaha dengan berbagai cara untuk menghalangi niat suci ini. Tapi kuasa Allah lebih besar dari kuasa apapun. Sekarang saya mengerti bahwa demonstrasi kuasa Allah akan mendahului proklamasi Injil. Karena satu jiwa sangat berharga, Tuhan dapat memakainya menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa tujuan tertinggi Tuhan untuk saya? Apa yang menghalangi saya untuk mencapai tujuan itu? Apakah saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyatakan kuasa-Nya sehingga Injil dapat diberitakan? Tuhan Yesus, beri saya kesempatan untuk melaksanakan tujuan tertinggimu, yaitu menyampaikan kabar baik kepada satu jiwa lagi. Berikanlah kepada saya kepekaan secara rohani untuk melihat bahwa satu jiwa lebih berharga dari segala sesuatu. Saya tidak mau hidup saya berorientasi pada masalah, tapi hidup untuk memproklamasikan Injil dari waktu ke waktu. Dalam nama Yesus. Amin. Menangkan satu jiwa lagi bagi Kristus. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.